Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian dalam pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan pemahaman, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan istiqomah ya, hingga kita mendapatkan pemahaman dan kita bisa mengikuti pelajaran hingga akhir pertemuan nanti. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullah taala, dan kita akan masuk pembahasan yang baru, yaitu af'alut tahwil, yaitu fiil-fiil yang bermakna tahwil. Dia akan jelaskan apa itu tahwil. Dan ini merupakan bagian kedua setelah kita membahas af'alul qulub, af'alut tahwil. Keduanya merupakan fiil yang muta'addi dengan dua maf'ul ya, dua maf'ul bih. Ya, yaitu ada af'alul qulub dan af'alut tahwil. Oke, setelah kita menyelesaikan af'alul qulub, kita masuk ke af'alut tahwil di bagian 2 ya, af'alut tahwil matakunu bima'na sayyara. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini menjelaskan, asani af'alut tahwili fi'il tahwil. Af'alut tahwil matakunu bima'na sayyara, yaitu fi'il yang bermakna sayyara. Jadi maknanya sayyara. Apa itu sayyara? Artinya makna yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, acuan maknanya adalah berubah menjadi. Ya, walaupun nanti terjemah bebasnya tidak harus berubah menjadi, pokoknya ada proses perubahan di dalam aktivitas yang sedang terjadi tersebut, atau aktivitas yang terjadi tersebut ada proses perubahan. Terjemahnya nanti bisa macam-macam, bisa berubah menjadi, bisa membuatnya menjadi, mengubahnya menjadi ya, atau langsung menjadikannya, dan seterusnya. Nanti maknanya bebas ya. Yang penting ada makna proses perubahan. Contohnya ada 7 macam di sini, 7 macam fiil yang bermakna tahwil atau sayyara. Tahwil kan dari secara bahasa apa, logatan ya, hawwala yuhawilu, artinya memindahkan, membawa, sehingga membawa perubahan dalam perbuatan itu. Lebih jelasnya nanti kita lihat contoh. Yang pertama ada sayyara itu sendiri, sayyara ini fiil yang utama. Yang kedua ada radda, wawunya itu enggak termasuk ya, itu wawu ataf. Taraka yang ketiga. Yang keempat takhidha, bukan takhidu, takhidha fiil madi, memang taknya itu tak pada fiil madi, bukan tak huruf mudharaah pada fiil mudhari. Ittakhadha yang kelima. Yang keenam ja'ala, yang ketujuh wahaba. Tentunya teman-teman, karena ini pembahasannya af'alut tahwil, maka konsep kita ketujuh fiil ini bermakna sayyara. Ya, walaupun kita tahu makna asalnya itu berbeda. Makna populernya misalkan taroka, makna populernya adalah meninggalkan, ya kan? Namun pada pembahasan af'alut tahwil, taroka tidak bermakna meninggalkan, tapi maknanya berubah menjadi. Semuanya makna sayyara. Baik. Nanti kita lihat contoh. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa hiya tansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun. Maka af'alut tahwil ini mampu menasabkan dua maf'ul bih sekaligus, yang asluhuma ya, kalau ada jumlah terletak setelah isim nakirah, maf'ulain ini isim nakirah, asluhuma mubtada'un wa khabarun ini jumlah ismiyah menjadi na'at bagi maf'ulain. Yang kedua maf'ul bi ini asluhuma, keduanya asalnya mubtada'un wa khabarun sebagai mubtada dan khabar. Ketika belum kemasukan af'alut tahwil, maka aslinya mubtada khabar.
Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah sayyara itu sendiri. Fal awwalu mislu sayyartu al-aduwa sadiqan. Aku membuat musuh itu sadiqan, menjadi teman. Aku mengubah musuh itu, menjadikan musuh itu apa? Sebagai teman. Jadi ada makna berubah di situ. Terjemahnya terserah kita, yang penting yang mendengar paham, kita pun paham. Dan tentunya terjemahannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia SPOK. Jadi tidak terlepas dari itu. Ya, jadi aku mengubah musuh itu menjadi teman. Atau aku menjadikan musuh itu sebagai teman. Tapi beda ya kalau aku menjadikan musuh itu sebagai teman dengan aku mengubah musuh itu, membuat musuh itu menjadi teman. Lebih tepat yang aku mengubah atau membuat musuh itu menjadi kawan atau teman. Maka al-adu yang maf'ul bi pertama, sadiqani maf'ul bi kedua. Wasani ka qauli ta'ala. Kemudian yang kedua itu radda. Langsung disebutkan di ayat, contohnya pada ayat surat Al-Baqarah ayat 109, Allah Ta'ala berfirman, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, terjemahnya banyak di antara ahli kitab menginginkan ya sekiranya mereka dapat mengembalikanmu setelah kamu beriman menjadi dapat mengembalikanmu ya menjadi kafir kembali setelah kamu beriman. Baik, maka mana syahidnya? Syahid itu inti dalilnya yaitu di lafaz yaruddunakum kuffara. Kumnya itu maf'ul bi pertama berupa domir ya. Kemudian kuffaronya maf'ul bi kedua dari yaruddu. Tapi ya jelas ya. Yaruddunakum situ memang terjemahan asalnya radda yaruddu mengembalikan. Namun ada faedah atau ada makna, harus ada makna sayaronya juga, yaitu apa tadi? Mengembalikanmu menjadi kafir kembali. Ada proses dia berubah ya, yang semula dia beriman menjadi kafir kembali setelah kamu beriman. Min ba'di imanikum, setelah kamu beriman, yaruddunakum kufara. Mereka apa? Kembali menjadi kafir. Ini ada dua maf'ul bih. Pertama berupa dhamir fi mahalli nasbin. Kumnya di situ fi mahalli nasbin mabniin ala sukun. Kemudian kufaronya maf'ul bih kedua ya, maf'ul bih kedua mansub dengan fathah zahirah. Wa qala syair perhatikan syairnya. Ini contoh penggunaan syair. Dalilnya dalam syair ya. Wa rama al-hidsanu niswata ali harbin bimikdarin samadna lahu sumuda faradda syu'urahunna suda bidan waradda wujuhahunna bida suda. Terjemah terlebihnya rama itu menimpa, al-hidsan itu musibah. Hidsan itu musibah yang menimpa siang dan malam. Jadi silahkan dilihat penjelasannya di Syarah Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah karya Ibnu Aqil dengan pentahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi itu ana sarankan sana situ lengkap penjelasannya mengenai i'rab, penjelasan mengenai bait-bait syair yang biasa dijadikan dalil di kitab-kitab nahwu ya seperti Jami'ud Durus, Al-Jurumiyah dan seterusnya. Rama al-hidsanu niswata ali harbin ya, berbagai musibah bencana siang dan malam menimpa niswata para wanita. Niswah jamak dari imro'ah, bisa jamaknya nisa, bisa pakai niswah. Ali harbin ya, para wanita dari kabilah Alu Harb ya. Alu itu di situ kabilah seperti Alu Syekh, Alu Harb ya. Bimikdari maknanya oleh karena itu samadna para wanita dari kabilah Alu Harb itu, sabatna ini maknanya sedih dibalut dengan bimbang, sedih yang bertingkat-tingkat sedihnya gitu, bukan sedih biasa. Kenapa sangat sedih ya? Samadna
kami sama dengan ini katabna misalkan, maka domirnya hunna. Kami para wanita itu ya sedih sekaligus bimbang lahu terkait dengan musibah yang menimpa mereka. Semudah ini taukid ya, maf'ul mutlak taukid, benar-benar sedih ya, intinya. Kenapa benar-benar sedih? Ya, kemudian mereka berhayal. Faradda. Nah, di sini poinnya, radda syu'ura itu maf'ul bi pertama, as-suda maf'ul bi bidon maf'ul bi kedua. As-suda ini na'at bagi su'ur. Saya ulangi, faradda syu'urahunna as-suda bidon. Maka syu'ura maf'ul bi pertama, bidon maf'ul bi kedua, sedangkan as-sudanya na'at bagi syu'ura. Maka mereka berhayal dampak dari musibah atau mereka mungkin anggapnya azab bagi mereka itu berupa apa? Berupa berubahnya rambut mereka yang semula hitam menjadi putih. Waradda wujuhahum, dan ya musibah yang mereka itu mereka berhayal, berandai-andai mengumpamakan andai azab itu menimpa mereka apa? Wajah-wajah mereka berubah yang semula putih menjadi hitam. Ada perubahan. Maka maf'ul pertamanya adalah syu'ura, maf'ul keduanya bidon. Mansub ya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Silakan nanti dilihat penjelasannya lebih lengkapnya di Syarah Ibnu Aqil dengan tahqiq Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Baik, kita masuk yang ketiga. Berikutnya yang ketiga ada taroka. Taroka juga termasuk af'alut tahwil. Di sini maknanya bukan taroka yang maknanya meninggalkan ya. Tapi maknanya harus mengandung makna sayyara, ada perubahan. Perhatikan kaqaulihi azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa tarakna ba'duhum ba'da ya. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Surah Al-Kahfi ayat 99 yang terjemahnya pada hari itu, kita terjemahkan yauma idznya terlebih dahulu. Pada hari itu kami biarkan ya mereka ba'dahum, kami biarkan mereka. Baik. Yauma idzin yamuju fi ba'din. Mereka sini siapa? Kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur, yamuju berbaur ya antara satu dengan yang lainnya. Maka maf'ul pertamanya adalah ba'da, kemudian maf'ul keduanya adalah berupa jumlah fi'liyah yaitu yamuju. Boleh enggak maf'ul berupa jumlah? Boleh. Ya, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya di awal-awal pertemuan, maf'ul itu ada yang sore, ada yang ghairu sore. Yang ghairu sore yang tidak tegas adalah maf'ul yang berupa susunan syibhul jumlah ya, jar majrur misalkan, atau bisa juga ketika berupa jumlah dengan syarat jumlahnya bisa ditakwil ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian jelas ya tadi ya, berarti ya ba'duhum, ba'danya itu ba'da maf'ul pertama mansub dengan tanda fathah zahirah. Adapun maf'ul keduanya yamuju berarti fi mahalli ya. Karena jumlahnya bukan fi'il mudhari'nya yang dilihat, tapi satu kesatuan jumlah. Sudah ada fa'il dan fi'il mudhari' yamuju, maka fi mahalli nasbin maf'ulun sanin. Maf'ul kedua kepada atau terhadap tarokna. Wa qauli syairi, dalil dari syair tadi dari ayat, sekarang dari syair. Ini juga bisa dilihat di Syarah Ibnu Aqil bait yang ke 127 kalau di syair yang sebelumnya, di syair ketika membahas radda tadi itu di bait 128 dari Syarah Alfiyah Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil. Ini 127 tentang apa? Af'alut tahwil. Wa qaulu syairi, berkata seorang penyair, wa rabbaituhu hatta idza ma taraktuhu akhal qaumi wasagna 'anil massi syaribuh. Wa rabbaituhu, aku mendidiknya. Ya, anggaplah aku mendidik seseorang gitu. Ya, dulu aku pernah mendidik seseorang. Hatta idza ma taraktuhu, sampai ketika aku meninggalkannya, ketika aku
meninggalkannya, maka berubahlah ia menjadi akhul kaum, ya, penduduk kaum tersebut. Maksudnya di sini kalau kita baca penjelasannya, jadi digambarkan ada seseorang, kemudian dia mendidik seseorang, mendidik si fulan. Anggaplah si fulan A mendidik fulan B, guru dengan murid misalkan. Kemudian si guru hendak meninggalkan muridnya ini. Muridnya akhirnya menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang mandiri di antara terjemah dalam bahasa Arabnya mustagnian, mustagnian, orang yang tidak butuh, ya, dengan yang lain, maksudnya mandiri, orang yang kuat, ya. Akhul qaum itu maksud dari akhul qaum, orang yang kuat, orang yang mandiri. Jadi aku mendidiknya dulu, aku pernah mendidik orang ini sampai dia menjadi orang yang ketika aku tinggalkan dia menjadi orang yang apa? Akhul qaum, orang yang mandiri, yang kuat. Wastagna 'anil mashi syaribuh, sehingga apa? Tatkala dia contohnya prakteknya ketika dia menjadi tamu di rumah seseorang, ya. Dia mau minum saja dia tidak butuh untuk dilayani. Ya, anil mashi di sini maksudnya adalah khidmah, ya, tidak butuh dilayani oleh pembantu dan semisal. Dia bisa sendiri. Ya, terkadang kan kalau kita mau menuangkan air, ya, jadi tamu atau semisalnya, kita pengennya dilayani. Namun karena didikan si fulan ini kepada fulan muridnya tadi, dia jadi orang yang kuat dan mandiri sehingga tidak butuh dilayani ketika dalam contoh hal kecil saja dalam minum tidak mau. Syaribuh ketika dia mau minum, ya, wastagna dia tidak butuh anil mashi, ya. Secara bahasa masah itu diusap, ya intinya dilayani. Kalau kita baca di Syarah Ibnu Aqil penjelasannya demikian. Maka fokusnya ke taraktuhu akhul qaumi. Taraktu di situ fi'il hu-nya maf'ul bi pertama, akhu-nya maf'ul bi kedua. Jelas ya? Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Masih yang keempat sekarang, yaitu af'alu tahwil yang keempat adalah takhidha. Ya. Contohnya mislu takhidtuka sadiqan. Aku menjadikanmu, mengubahmu menjadi seorang teman. Aku membuatmu menjadi seorang kawan, sahabat bagi diriku. Kan sini kalimatnya sangat sederhana. Kafnya itu dhamir kafnya fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi pertama, sadiqannya maf'ul bi kedua dengan tanda apa? Dengan tanda fathah zahirah. Yang kelima, ittakhadha. Qauli ta'ala wa takhadallahu Ibrahim khalilan. Ini ada di ayat di surat An-Nisa ayat 125. Dan Allah ya telah memilih Ibrahim menjadi khalilnya. Khalil itu tingkatan di atas mahabbah, ya. Tidak sekedar sayang tapi kekasih gitu ya, terjemahan kitanya menjadi kekasihnya Allah. Dan Khalilullah ada dua, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua saja gelar Khalilullah, yaitu kepada Nabi Muhammad dan pada Nabi Ibrahim ya alaihi salatu wassalam. Maka lafaz Ibrahim di sini dia mansub maf'ul bi pertama, khalilannya maf'ul bi kedua. Berikutnya wasa disuka qauli subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah Ta'ala yang keenam apa tadi? Ja'ala, ya. Ja'ala contohnya dalam ayat di surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan menjadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Maka ada proses berubah. Kami menjadikan, boleh terjemahannya pakai terjemahan ya yang umumnya kita pakai menjadikan. Namun harus ada makna tambahan apa? Mengubah menjadi ya debu yang berterbangan. Lihat habaan di situ maf'ul bi pertama, mansurannya maf'ul bi dhamir hu-nya itu fi mahalli nasbin, ya maf'ul bi pertama, habaannya maf'ul bi kedua, mansurannya na'at ke habaan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu lagi yang ketujuh adalah wasabi'u mislu wa habani Allahu fida'al mukhlisina. Allah ya habani haba wa haba kan? Wa habani.
Allah menjadikanku, Allah membuat diriku fida'al mukhlisina, tebusan bagi orang-orang yang ikhlas. Maka maf'ul pertamanya adalah domir ni di situ ya mutakalim. Kemudian maf'ul keduanya fida'a. Selesai pembahasan dari af'alu tahwil secara umum. Wa hadhihi penjelasannya kita tentang sebenarnya. Penjelasan tambahannya wa hadhihi af'alu fi'il ini la tansibu fi'il ini maksudnya apa? Ketujuh fi'il af'alu tahwil ini la tansibu al-maf'ulain, ya, tidaklah mampu menasabkan dua maf'ul bih kecuali idza kanat bi makna sayyara, kecuali harus bermakna sayyara terlebih dahulu. Ya, tadi boleh menerjemahkan pakai terjemahan populer ini, namun jangan lupa ditambahkan makna sayyaranya berubah menjadi adallatu ala tahwil, harus menunjukkan makna tahwil, tadi makna memindah, ya, ada proses perpindahan perbuatan. Fa in kanat radda bimakna raja, adapun kalau mau memakai makna-makna yang lain, semisal radda dimaknai raja'a, radda maknanya kembali atau pulang, ya, memulangkan, mengembalikan. Atau contohnya radatuhu maknanya raja'tuhu, aku memulangkannya, mengembalikannya. Atau taroka yang bermakna khalla, artinya melepaskan, meninggalkan. Contohnya taraktu al-jahla, aku meninggalkan kebodohan itu. Ai khallaituhu, aku meninggalkannya. Contoh lagi ja'ala bermakna khalaqa, ini makna lain, bukan makna af'al tahwil. Khalaqa menciptakan atau menjadikan, mewujudkan. Kanat muta'addiyatan ila maf'ulin wahidin, hanya mampu menasabkan satu maf'ul bih saja. Hanya satu maf'ul bih saja muta'addinya. Contohnya tadi apa? Taraka, taraktuhu, taraktu jahla, jahla satu maf'ul bih. Tadi apa lagi? Radatuhu, hu-nya saja itu maf'ul bihnya. Khallaituhu juga sama. Berikutnya ja'ala juga sama, ya, hanya satu maf'ul bih saja. Wa in kanat wahaba, kalau wahaba bermakna a'ta, wahaba yang bermakna memberikan. Lam takun min hadhil bab, tidak masuk pada bab ini. Wa in, meskipun wahaba itu atau a'ta itu nasabat al-maf'ulain, mampu menasabkan dua maf'ul bih, tetap tidak digolongkan af'alu tahwil. Kenapa? Karena kalau a'ta nanti golongannya muta'addi dengan dua maf'ul bih, tapi asal usulnya bukan mubtada khobar. Sedangkan af'alu tahwil, ya, dua maf'ul bihnya ini asalnya mubtada khobar. Mislu wahabtuka farasan, aku memberikanmu seekor kuda, maka ini dua maf'ul bih memang, tapi di sini wahabanya bukan wahabah yang di bahasan af'alu tahwil, tapi wahabanya wahabah a'ta. Wal fasihu an yuqala, maka yang fasih, yang lebih tepat wahabtu laka farsan, lakanya kafnya harus ditambahi huruf jar terlebih dahulu. Itu dialek yang lebih tepat. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita bahas. Ya, jelas ya, tadi kita sudah selesaikan pembahasan muta'addi. Af'al tahwil ini penutup dari pembahasan fi'il muta'addi dengan dua maf'ul bih. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan muta'addi ila salasati mafa'ila, muta'addi, ya, yang memiliki tiga maf'ul bih sekaligus. Muta'addi ila salasati mafa'ila, fi'il ini muta'addi, fi'il yang muta'addi, ya, dengan adanya tiga maf'ul bih. Huwa, contoh-contohnya adalah ara, a'lama, anba'a, nabba'a, akhbara, khabbara, haddasa. Ini maknanya kalau kita petakan, ara maknanya memperlihatkan. Ini kembali ke makna populernya, karena kita sudah tidak lagi membahas af'alul qulub. Jadi kita tidak juga membahas af'alul zon, sudah tidak lagi membahas af'alul ta'wil, maka kita menjadikan maknanya makna umum, makna populer yang biasa kita dapatkan. Contohnya ara sini maknanya memperlihatkan. Kalau ro'a itu melihat, kalau ara memperlihatkan. A'lama, apa a'lama? Mengetahui, memberikan informasi juga bisa. Anba'a, nabba'a, akhbara, khabbara maknanya sama, memberikan kabar. Memberikan kabar. Ya, sebenarnya lebih kurang sama, ya. A'lama juga memberikan pengetahuan, memberikan kabar, mengetahui. Haddasa menyatakan. Adapun mudhari'nya, bentuk mudhari'nya berarti ara yuri, a'lama yu'limu, anba'a yunbi'u, nabba'a yunabbi'u, akhbara yukhbiru, khabbara yukhabbiru, haddasa yuhaddisu.
Taqulu contoh yang pakai araitu sa'idan al-amra wadihan. Maka sa'id ini maf'ul bi pertama, al-amra maf'ul bi kedua, wadihan maf'ul bi ketiga. Terjemahnya bagaimana? Terjemahkan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, ke kaidah bahasa Indonesia, sehingga bagaimana caranya diterjemahkan supaya kita yang mendengar paham. Misalkan begini. Araitu sa'idan al-amra wadihan. Aku memperlihatkan kepada Sa'id bahwa urusan itu wadih, jelas. Perkara itu jelas. Aku memperlihatkan kepada Sa'id bahwa perkara itu jelas. Itu diantara cara menerjemahkannya, dibantu dengan ya kata-kata lainnya kepada, bahwa, ini untuk membantu saja. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada objek itu 3 kali berturut-turut, tidak ada. Sehingga harus butuh bantuan huruf-huruf atau kata-kata tambahan seperti kepada atau bahwa. A'lamtuhu iyyahu sahihan. Aku mengetahui, aku memberitahu kepadanya ya bahwa iyyahu ya kabar itu sahihan, benar. Aku memberi kabar kepadanya bahwa kabar itu sahih. Maka a'lamtuhu, hu-nya maf'ul bi pertama fi mahalli nasbin, iyyahu maf'ul bi kedua, sahihannya maf'ul bi ketiga. Walaupun ada pendapat lain, ya kalau maf'ul bihnya itu lebih dari 1 domir, misalkan ada 2 domir yang muttasil seperti sahihuhu seperti pada contoh ini a'lamtuhu iyyahu, ini kan 2 domir. Domir yang hu dengan domir iyyahu. Kata jelaskan dalam syarah Alfiyah Ibnu Malik, untuk syarah yang judulnya Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik karya Dr. Abdullah Al-Fauzan, disebutkan kalau Ibnu Malik sendiri lebih memilih disambung. 2 domir tersebut disambung saja. Ya, 2 domirnya disambung sehingga menjadi a'lamtuhu, ya, a'lamtuhu hu sahihan. Disambung di wasal. Kalau a'lamtuhu iyyahu ini difasal namanya, dipisah, terpisah. Adapun pendapat yang terpisah, pendapat ulama yang lain seperti Sibawai. Namun intinya dua-duanya silakan boleh. Ada ulama yang berpendapat demikian. Ya, a'lamtuhu, hu-nya maf'ul bi pertama, iyyahu maf'ul bi kedua, sama fi mahalli nasbin, sahihannya maf'ul bi ketiga. Itu bukan sifat, tapi maf'ul bi ketiga. Anba'tu khalilan al-khabara waqi'an. Aku memberi kabar kepada Khalil bahwa kabar itu waqi', kabar itu benar adanya. Waqi' kan benar-benar terjadi. Naba'tuhu iyyahu, aku ini kalimatnya lengkapnya di akhir nanti. Anda bacakan dulu. Naba'tuhu iyyahu, au akhbartuhu iyyahu, au khabartuhu iyyahu, au hadastuhu iyyahu haqqan. Nah, haqqan ini maf'ul bi ketiganya, ini kalimat panjang ceritanya. Maka naba'tuhu iyyahu haqqan, itu maksudnya. Akhbartuhu iyyahu haqqan, khabartuhu iyyahu haqqan, hadastuhu iyyahu haqqan. Artinya sama. Saya berikan kabar kepadanya bahwa kabar itu haqqan, hak, benar adanya. Ya jelas teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang wal ghalibu secara umum atau seringkali umumnya fi anba'a pada anba'a dan kawan-kawannya, anba'a dan setelahnya, wa ma ba'da dan fi'il setelahnya, anba'a, nabba'a, akhbara, khabara, haddasa, dikecualikan aro dan a'lama di sini. Antubna lil majhuli, ya bentuknya bentuk fi'il majhul. Tubna di sini bukan dimabnikan, tapi tubna ini artinya secara bahasa, bukan arti secara nahwu. Kalau secara nahwu tubna artinya dimabnikan. Namun secara lughah saja artinya dibangun dalam bentuk majhul. Fayakunu naibul fa'ili, sedangkan kalau majhul kan berarti naibul fa'ilnya harus ada. Mana naibul fa'ilnya? Sebagai maf'ul bi pertama yang diambil sebagai naibul fa'ilnya. Sedangkan maf'ul bi kedua dan ketiga dibiarkan sebagai maf'ul bi tetap mansub. Contoh, unbitu saliman mujtahidan. Aku dikabarkan bahwa Salim itu orang yang sungguh, orang yang rajin. Saya ulangi, aku dikabarkan bahwa Salim itu orang yang rajin.
Ya, mujtahidan bukan sifat tapi maf'ul bih ketiga. Maka saliman maf'ul bih kedua, mujtahidan maf'ul bih ketiga, dhamir tu pada unbi'tu itu naibul fa'ilnya yang asalnya adalah maf'ul bih pertama dari anba'a. Qala syair, pada syair disebutkan nubi'tu zur'ata wasafahatu kasmiha yuhdi ilayya ghuraiba al-ash'ari. Perhatikan. Nubi'tu, aku dikabarkan ya bahwa orang yang bernama Zur'ah ya yuhdi ilayya, memberikan tantangan kepadaku, ghuraibal ash'ari, berupa ya syair-syair asing, memberikan hadiah berupa tantangan kepadaku untuk membahas, mengkaji syair-syair asing. Terus baru terjemahkan wasafahatu kasmiha. Nah, kebodohan itu sebagaimana namanya. Maksudnya apa? Sebagaimana namanya Zur'ah gitu. Kenapa disebut kebodohan si Zur'ah ini? Karena bukan penyair kok ditantang dengan bait-bait syair, apalagi bait syair yang gharaib, yang gharib, yang asing. Maka safahah, orang yang bodoh seperti namanya kalau dia mau menerima tantangan mengkaji bait-bait syair yang asing. Maka kita fokuskan nubi'tu zur'ata di situ. Maka nubi'tu, tu-nya itu naibul fa'il, asalnya maf'ul bih pertama dari nabba'a, kemudian zur'atanya maf'ul bih kedua, kemudian maf'ul bih ketiganya adalah jumlah, yaitu yuhdi di situ. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Wa qala al-akharu, penyair yang lain mengatakan nubi'tu anna aba qabusa au adani. Au ada ini fi'il ya, fi'il madhi, bukan au-nya itu bukan huruf, bukan ataf. Nubi'tu anna aba qabusa, aku dikabarkan bahwasanya Abu Qabus ini seorang raja. Ya, au adani, seorang raja bernama Abu Qabus menantangku, mengancamku, kepadaku, maksudnya mengancamku. Ya. Apa? Wala qarara, maka kata diriku, wala qarara, setelah Abu Qabus mengancamku, wala qarara, tidak ada sama sekali ketenangan pada diriku, ala za'rin minal asadi, ya, terhadap za'rin, suara singa, suara minal asadi, dari singa, maksudnya adalah ancaman raja tersebut. Maka di sini nubi'tu sudah termasuk naibul fa'ilnya yang asalnya maf'ul bih pertama dari nabba'a, kemudian anna aba qabus, aba qabusnya di situ dia maf'ul bih kedua, kemudian au adani maf'ul bih ketiga berupa jumlah fi'liyah. Saya ulangi, nubi'tu, tu-nya naibul fa'ilnya yang asalnya adalah maf'ul bih pertama, aba qabusnya itu abanya saja sebenarnya, yaitu maf'ul bih keduanya, au adani jumlah fi'liyah, dia maf'ul bih ketiga. Namun teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diperhatikan di situ ada anna. Anna ini di sini menghalangi ya efek dari muta'addi. Sehingga kalau ada anna, tidak bisa sebenarnya kita katakan ada ini maf'ul bih dari nabba'a. Kenapa? Karena anna di sini ya dia sadda masadda maf'ulain. Silakan dicatat namanya. Sadda masadda maf'ulain, sudah pernah kita bahas nampaknya. Sadda masadda maf'ulain itu artinya ada suatu lafaz yang dia menghalangi ya status dua maf'ul. Di sini aba qabus dengan au ada kan harusnya maf'ul bih dari nabba'a, nubi'a atau nabba'a. Karena ada anna, maka sadda masadda maf'ulain, terhalang pengaruh dari nubi itu, sehingga aba dengan au adani ini, aba qabus au adani bukan secara langsung sebagai maf'ul bih, namun abanya ini isim anna, au adaninya khobar anna, namanya sadda masadda maf'ulain. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk berikutnya yang kedua, fi'il lazim. Setelah kita selesai membahas fi'il muta'addi yang panjang sekali ketika membahas fi'il muta'addi maf'ulain, selesai juga fi'il muta'addi salasah ya, yang 3 fi'il, salah satu mafa'il. Sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu fi'il lazim. Ya, fi'il lazim kita baca agak ringkas saja. Ya. Fi'il lazim, selain mudah, fi'il lazim
tidak sesulit fi'il muta'addi pembahasannya. Al-fi'lu lazim huwa ma la yata'adda asaruhu fa'ilahu, yaitu fi'il yang tidak mampu, yang efeknya tidak mampu melewati fa'ilnya. Maksudnya apa? Pengaruhnya tidak sampai melewati fa'ilnya menuju maf'ul bihnya, sehingga tidak ada maf'ul bih. Itu maksudnya. Tidak mampu melewati fa'ilnya, hanya pada fa'il saja. Tidak bisa melewati ke maf'ul bih. Wala yatajawazuhu ilal maf'ul bih, tidak bisa melewati, menimpa, kemudian menimpa maf'ul bihnya, tidak bisa. Bal yabqa fi nafsi fa'ilihi, sehingga hanya menyisakan fa'ilnya saja. Sehingga tetap pada fa'ilnya saja yang ada dalam fi'il tersebut. Misal contohnya zahaba Sa'idun, Sa'id pergi, ya. Safara Khalidun, Khalid safar, sudah sampai situ saja, tidak sampai maf'ul bihnya. Huwa yahtaju ila fa'ili, dia butuhnya fa'il saja, wala yahtaju ila maf'ul bih, tidak butuh maf'ul bih. Li'annahu la yakhruju min nafsi fa'ilihi fayahtaju ila maf'ulin bihi yaqa'u alaihi. Karena dia tidak, fi'il lazim itu tidak keluar dari batasan fa'ilnya, ya, fayahtaju, kemudian atau sehingga membutuhkan maf'ul bihnya, maka ini tidaklah terjadi demikian. Wa yusamma aidan al-fi'la al-qasir, nama lain dari fi'il lazim adalah fi'il qasir. Kenapa disebut fi'il qasir? Karena likusurihi anil maf'ul bihi, karena kekurangannya dari maf'ul bih, tidak ada maf'ul bihnya sehingga jadi kurang. Kusur ya, qasir. Waqtisarihi, dan disebut isim qasir juga karena ketercukupannya dari fa'il. Wal fi'la ghairu waqi', nama lainnya fi'il ghairu waqi'. Kenapa? Li'annahu la yaqa'u 'alal maf'ul bih, karena pengaruhnya, efeknya, asarnya tidak menimpa sampai maf'ul bihnya, tidak melewati fa'ilnya. Al fi'la ghairu mujawiz, nama lainnya juga fi'il lazim itu fi'il ghair mujawiz. Kenapa? Li'annahu la yujawizu fa'ilahu, karena tidak mampu efeknya melewati fa'ilnya sehingga membutuhkan maf'ul bih, tidak seperti itu. Mata yakunu al-fi'lu laziman, ya, kapan fi'il itu lazim? Yakunu fi'lu laziman hatman. Fi'il lazim itu pastilah menjadi lazim ketika apa? Idza kana min af'alis sujaya wal gharaiz, ai at-tabai. Ketika dia menjadi fi'il sujaya wal gharaiz, maksudnya ai ini af'alu harfu tafsir, ya. Maksudnya adalah at-tabai', tabai', menunjukkan makna tabiat. Ini kondisi pertama, fi'il itu menjadi lazim. Ya, maknanya tabai', yang menunjukkan makna tabiat. Itu ada ai itu huruf tafsir, dan huruf tafsir ini kalau setelahnya adalah lafadz yang mufrad tunggal, bukan kalimat, maka i'rabnya harus sama dengan sebelum ai-nya. Sebelum ai-nya ada sujaya, itu idhofah, majrur di situ, maka tabai'-nya juga harus majrur dibacanya. Tapi kalau setelah ai itu ada jumlah, maka jumlahnya la mahalla laha minal i'rab. Wa hiya madallat ala ma'nan qa'imin fil bil fa'ili lazimin lahu. Maka menunjukkan fi'il lazim di sini yang bermakna tabiat ini menunjukkan makna qa'imin bil fa'il, yang terjadi pada fa'il, yang menimpa fa'il, lazimin lahu, ya, yang senantiasa melekat pada fa'ilnya. Namanya juga tabiat, ya, harus melekat pada fa'ilnya. Wadzalika mislu, contohnya syaju'a, jabuna, hasuna, qabuha. Syaju'a sifat pemberani, jabuna sifat pengecut, hasuna sifat baik, dermawan, qabuha sifat buruk, jelek. Ini semua tabiat semua. Maka qabuha, hasuna, jabuna, syaju'a ini sudah mengandung fa'ilnya, dan ini melekat, sifat ini melekat pada fa'ilnya. Atau bentuk yang lain fi'il lazim itu audalla ala hayatin, yang memberikan ketika menunjukkan makna hay'ah. Kalau kita lihat contohnya adalah menunjukkan makna ukurannya. Ukuran. Coba lihat. Ini contohnya tola, qasura. Tola apa? Panjang, jauh, panjang. Qasura pendek. Wa ma asbah dan memberikan makna hay'ah, bentuk atau ukuran semisal itu. Au ala nazafatin, atau ketika kondisinya, konteksnya ke nazafah, tentang sifat kebersihan. Bisa pakai tohura, bisa pakai nazufa. Tohura as-saubu, maka pakaian itu bersih. Nazufa juga demikian.
Nazifa dengan tahura sudah mengandung fa'ilnya di situ. Ini fi'il lazim ya. Kemudian au ala danasin menunjukkan makna lawan dari nazafa adalah danas, itu maknanya lawan dari bersih apa? Kotor, buruk, jorok. Apalagi yang semisal itu maknanya. Wasikha, contohnya wasikhal jismu, badan itu kotor. Danisa juga sama, qadhira juga sama, maknanya kotor atau jorok. Maka makna-makna semisal ini fi'ilnya itu fi'il lazim. Aw ala aradin ghairi lazimin, dia memberikan makna arad sifat yang dia tidak senantiasa melekat. Wala huwa harakatun, yang menunjukkan adanya perubahan, pergerakan, sifat itu bergerak gitu, tidak selalu melekat. Contohnya marido kasila, marido sakit kan tidak selalu ada ya. Kadang sakit, kadang sehat. Tapi ini masuk fi'il lazim. Cirinya seperti itu. Kasila malas, nasyita rajin, semangat, segar juga bisa. Fariha gembira, senang, hazina sedih, syabi'a kenyang, puas, atisha haus, atos ya, haus. Aw ala launi, atau menunjukkan warna, ihmarra, ikhdharra, dimma, harusnya adimma ya dibaca. Adimma. Maka ihmarra makna merah, ikhdharra hijau. Adimma apa? Kalau adimma apa? Coklat ya. Kalau lihat footnote-nya itu adimma itu maknanya coklat, menjadi coklat. Misalkan masukkan di situ apa, ihmarra as-saubu, pakaian itu menjadi merah. Idharra as-saubu, pakaian itu menjadi hijau. Adimna as-saub, maka pakaian itu menjadi coklat atau berwarna coklat. Aw ala aib, atau menunjukkan sesuatu yang aib. Amisha, ya matanya, pandangan matanya rusak atau kabur. Wa awara, ya pandangan matanya atau matanya picak sebelah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Aw ala hilyatin, menunjukkan ke sesuatu yang indah ya. Najila, contohnya da'ija, kahila, ini menunjukkan najila, da'ija, kahila, ini menunjukkan keindahan pada apa? Pada mata. Jadi bentuk-bentuk mata yang indah, ada najila, ada da'ija, ada kahila. Terus lagi bentuk-bentuk mata yang indah, najila, da'ija, ada kahila. Jadi bentuk mata indah itu macam-macam, ada nanti bentuknya. Kalau orang tergantung adat kan di setiap daerah. Ada di daerah tertentu mata bulat itu mata yang indah gitu. Ada mata yang sipit itu indah menurut sebagian orang ya. Menunjukkan apa? Keindahan pada bola mata, pada mata. Yang berikutnya fi'il lazim. Ada bentuknya, ini masih banyak sekali bentuknya teman-teman. Au kana mutawi'an li fi'lin muta'addin ila wahidin. Disebut fi'il lazim juga fi'il yang mutawi', yaitu akibat atau hasil ya, menunjukkan makna akibat atau hasil dari perbuatan fi'il muta'addinya. Kita contohnya saja. Contohnya madattu al-habla famtadda. Jadi menunjukkan makna mutawa'ah kalau sudah pernah belajar shorof. Menunjukkan makna mutawa'ah, menunjukkan akibat dari perbuatan fi'il muta'addinya. Contoh madattu al-habla imtadda. Lihat, madattu di sini ini muta'addi. Nah, akibatnya adalah imtadda. Imtadda ini fi'il lazim. Misalkan artinya aku memanjangkan tali itu, famtadda, maka panjanglah tali tersebut. Ini tali itu panjang. Imtadda, tali itu panjang. Kalau madattu al-habla, aku memanjangkan tali. Paham? Maka imtadda itu fi'il lazim. Au kana ala wazni fa'ulan. Wazan fa'ula juga bisa memberikan makna fi'il itu lazim. Hasuna, syarufa, jamula, karuma. Au ala wazni infa'ala. Nah, wazan infa'ala juga bisa lazim. Ya, inkasara artinya pecah, inhatama artinya hancur, intalaqa artinya pergi. Lazim semua. Aw ala wazni if'alla. Contohnya ikbarra, izwarra. Ikbarra menunjukkan berwarna seperti debu. Ikbarra. Izwarra ini
Maknanya apa? Al-izwar. Maknanya sedikit demi sedikit ya menyimpang. Maknanya demikian. Sesuatu itu sedikit demi sedikit menyimpang. Aw ala wazni if'ala, sama idham, menjadi hitam. Ya, menjadi hitam seperti hitamnya kuda kalau idham. Izwar, sama seperti izwar yang pertama tadi, sedikit ya, sesuatu itu sedikit demi sedikit menyimpang. Aw ala wazni if'alalla, contohnya iksya'arra dengan itma'anna, iksya'arra merinding. Misalkan bulu kuduku merinding, sudah berarti lazim. Itma'anna merasa tenang, tumakninah merasa tenang. Aw ala wazni if'alalla, contohnya ihran jama dengan ik'an asasa. Ya, ini juga menunjukkan makna lazim. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, selesai pembahasan fi'il lazim sebagian. Ya, sebagian besar sudah selesai, tinggal menyisakan masih di mata yusayyiru lazim atau yasiru lazim muta'addiyan. Ya, kapan fi'il lazim itu bisa jadi muta'addi. Kalau ini mudah, ya. Nah, sebelumnya tadi ada yang belum diterjemahkan di atasnya tadi. Fi'il lazim berwazan if'annala tadi ihron jama, kalau lihat di footnote maknanya istama'at, ya, berkumpul, tapi berkumpulnya dalam kondisi berdesak-desakan. Itu ihron jama. Kalau ik'an sasa itu kalau di footnote dilihat maknanya ta'akhkhara, ya, terlambat, lalu mundur ke belakang. Yaitu bahasa Arab satu kata tapi maknanya was. Ik'an sasa tadi terlambat dalam kondisi mundur ke belakang. Ihron jama kumpul tapi berkumpul yang berdesak-desak. Nah, kita masuk ke tadi mata yusayyiru lazimu muta'addi, kapan fi'il lazim itu berubah menjadi muta'addi. Ini sudah sering kita dapati dalam keseharian, ya. Di kitab-kitab yang lebih ringkas pun sudah ada sebenarnya. Yusayyiru fi'lu muta'addiyan bi ahadi salasati asya'a, maka ya fi'il lazim menjadi muta'addi dengan salah satu sebab dari 3 sebab berikut ini. Satu, imma bi naqlihi ila babi af'ala, dengan cara mengubahnya ke bentuk wazan af'ala. Contohnya akramtul mujtahida, aku memuliakan orang yang rajin itu, orang yang bersungguh-sungguh itu. Maka mujtahidah maf'ul bihnya dari akramtu. Aslinya akramtu kalau bentuk lazimnya apa? Karuma, mulia, ya kan. Menjadi muta'addi dengan diubah ke wazan af'ala, akrama. Wa imma binaqlihi ila babi fa'ala, juga bisa dengan wazan fa'ala. Al-mudha'afu maknanya menjadi bertambah, ya. Mudha'afu bil ain. Saya ulangi, al-mudha'afu bil ain, al-mudha'aful ain maksudnya ditambahkan ainnya. Jadi ainnya tasydid. Misal contohnya azamtu al-ulama, aku mengagungkan ya ulama itu. Maka ulama maf'ul bihnya ya asalnya azuma saja, itu artinya agung, lazim. Wa imma biwasitati harfil jari, dengan memperantarai, diberikan perantaraan dengan apa? Huruf jar. Contohnya a'rid, berpalinglah, hindarilah, anir rozilah, perbuatan buruk. Rozilah lawan dari fadilah. Fadilah perbuatan fadilah yang baik, perbuatan baik, maka rozilah perbuatan buruk. Maka di sini ya an rozilah sepaket ini maf'ul bih, cuma ada annya, ya, inilah namanya maf'ul bih yang ghairu sharih, tidak tegas karena ada huruf jarnya. Sehingga kita mengirabnya pun ada dua irab. Yang pertama ada satu paket irab. Yang pertama apa? Irabnya majrurun lafdzon, ya, mansubun mahallan. Memang lafadznya majrur rozilati, namun secara mahallan kedudukannya dia tetap mansub sebagai maf'ul bih dari a'rid fil amr. Wa tamassak bil fadilati, dan berpegang teguhlah pada sifat-sifat yang baik. Bil fadilah, sifat-sifat baik. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka sama bil fadilah juga maf'ul bih dari tamassak. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membacakan penjelasan mengenai menyelesaikan af'alu tahwil sudah, kemudian masuk ke bab fi'il muta'addi dengan 3 maf'ul bih juga sudah. Tadi ikhwan yang baru masuk, qadarullah, nanti silakan dengarkan rekaman mengenai fi'il muta'addi dengan 3 maf'ul bih. Kemudian kita tadi baru masuk ke fi'il lazim.
dan insyaallah fi'il lazim tidak, dan insyaallah kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Fi'il lazim kita selesaikan, nanti kita masuk ke fi'il ma'lum dan fi'il majhul di subbab yang ketiga. Oke, kita cukupkan. Tadinya cukup, insyaallah ini kita cukupkan di pertemuan ini untuk pertemuan beberapa sekali. Akhirin, jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.